Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jupa Fadilah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 122002044. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Lisda Revianti MPD mengenai materi pemilihan metode pembelajaran SD. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian metode pembelajaran, tujuan metode pembelajaran, fungsi metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Simak baik-baik ya. Pengertian metode pembelajaran. Metode menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapitas Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta berarti melalui dan hodos yaitu jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian materinya, agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Fungsi metode pembelajaran. Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran antara lain: 1. Alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Macam-macam metode pembelajaran. Di sini ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode bermain peran atau role play, metode simulasi, metode sandiwara, metode praktik lapangan, dan yang terakhir metode permainan atau games. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang disampaikan dengan cara tenaga pendidik atau guru menjelaskan panjang lebar di depan para siswa atau audiens. Tentu saja, apa yang dibicarakan sesuai dengan topik materi yang diangkat. Metode ceramah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu 1. Cepat menyampaikan informasi, yang kedua, banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat, dan yang ketiga, menjangkau banyak audiens. Namun, terdapat kekurangannya yaitu yang pertama, komunikasi satu arah, yang kedua, sukar memenuhi kebutuhan individu, dan yang terakhir, proses belajar mengajar berpusat pada pelatih. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. Metode diskusi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antaranya, kelebihannya yaitu ada interaksi antara pelatih atau pengajar dengan peserta,
atau peserta dengan peserta. Yang kedua, dapat menilai penguasaan konsep peserta. Dan yang ketiga, dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru. Kekurangannya yaitu, yang pertama, tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar. Yang kedua, menyita banyak waktu. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi menurut Shah adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kelebihan metode demonstrasi yaitu peserta didik memahami objek yang sebenarnya. Yang kedua, peserta didik dibiasakan bekerja secara sistematis. Dan yang ketiga, dapat membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Kekurangan metode demonstrasi yaitu metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Yang kedua, apabila kekurangan alat-alat peraga, padahal alat-alatnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka metode ini kurang efektif. Dan yang terakhir, metode ini sukar dilaksanakan apabila anak belum matang untuk melakukan demonstrasi. Yang keempat, metode bermain peran atau role play. Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan. Peran di dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi atau masalah tersebut. Kelebihan metode bermain peran yaitu siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang kedua, siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang ketiga, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Kekurangan metode bermain peran yaitu sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama, mereka menjadi kurang kreatif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas jika tempat bermain sempit menjadi kurang bebas. Yang kelima, metode simulasi. Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar atau keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Kelebihan metode simulasi yaitu 1. Menyenangkan siswa, yang kedua, menggalakkan guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Kekurangan metode simulasi yaitu yang pertama, efektivitas dalam memajukan belajar siswa belum dapat dilaporkan oleh riset. Yang kedua, terlalu mahal biayanya. Dan yang ketiga, banyak orang meragukan hasilnya karena sering tidak diikutsertakannya elemen-elemen yang penting. Yang keenam, metode sandiwara. Metode sandiwara seperti memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukan. Penggunaan metode ini ditujukan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa atau kasus. Kelebihan metode sandiwara yaitu siswa terlatih untuk berani melakukan peran tertentu di depan kelas. Dan yang kedua, dapat tercipta suasana kerja sama antar siswa dengan baik. Kekurangan metode sandiwara yaitu membutuhkan waktu lama, dan yang kedua, sebagian anak yang tidak ikut bermain peran menjadi kurang aktif. Yang ketujuh, metode praktek lapangan. Metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi dapat menunjukkan apa yang diperoleh di bangku sekolah dapat diaplikasikan di lapangan. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain atau lembaga tertentu. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. Yang kedua, tidak mudah mencari lapangan praktik sesuai dengan bidang yang dikaji. 8. Metode permainan atau games.
Metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana menyenangkan, sersan atau serius tetapi santai, sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Kelebihan metode permainan adalah dapat mendorong minat anak untuk belajar. Dengan bermain, anak biasanya tidak menyadari bahwa ia sedang belajar sesuatu, sebab yang menjadi fokus utama mereka adalah ketertarikan terhadap bermainnya. Kekurangan metode permainan. Apabila metode ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka ada kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Sebab anak terlalu larut dalam proses permainan. Apalagi misalnya guru kurang memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran melalui metode ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Namun, apabila berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswanya. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa juga terlatih dalam menyelesaikan masalah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.